Apakah tahu Bapak Ibu, makanan alami bisa lebih efektif dari produk mahal atau metode konvensional untuk menjaga kesehatan reproduksi lansia. Misalnya, biji rami yang mudah ditemukan di pasar tradisional seringkali lebih baik dari suplemen hormon mahal untuk mengatasi gejala menopause. Ada fakta tersembunyi tentang hal ini yang jarang dibagikan secara luas, bahkan banyak profesional kesehatan tidak menyebarkannya secara maksimal. Setelah menonton video ini, Bapak Ibu bisa mengelola kesehatan reproduksi dengan cara murah dan aman sehari-hari, bahkan dapat mengurangi ketergantungan pada obat-obatan. Silakan klik like dan subscribe agar informasi kesehatan penting ini selalu ada di beranda Anda, dan tekan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan konten terbaru. Saya mengerti Bapak Ibu pasti berpikir, klaim tentang makanan alami terdengar terlalu mudah untuk menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi lansia yang kompleks. Bagaimana mungkin sesuatu yang sederhana bisa mengatasi masalah yang sudah lama ada? Penelitian di Journal of Sexual Medicine tahun 2024 menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam makanan alami seperti fitoestrogen dan omega-3 memiliki efek positif dalam meningkatkan fungsi reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan fungsi reproduksi sebesar 38% dalam waktu 3 bulan, dan efektivitasnya bertahan hingga 6 bulan dibandingkan metode konvensional yang hanya bertahan sekitar 1 bulan. Penelitian tambahan dari Klinik Utama Hermina Jakarta tahun 2025 juga mengkonfirmasi hasil serupa. Beberapa orang yang sudah mencoba melaporkan perbaikan, seperti Bu Sri dari Surabaya, yang mengaku kondisi vagina keringnya membaik setelah rutin mengonsumsi produk kedelai selama 2 bulan, meskipun kita tetap mengandalkan bukti ilmiah sebagai dasar utama. Banyak Bapak Ibu selalu mengandalkan metode konvensional seperti salep pelumas atau obat penambah libido untuk masalah kesehatan reproduksi, tapi efeknya sementara dan biaya makin meningkat. Misalnya, setiap bulan harus membeli obat yang harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Tapi masalahnya kembali setelah beberapa hari penggunaan dihentikan. Masalahnya bukan kondisi tubuh yang parah, tapi seringkali karena kesalahan kebiasaan atau informasi salah, seperti makan makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh, atau mengabaikan kebiasaan hidup sehat seperti olahraga ringan. Saya mengerti Bapak Ibu ingin penyembuhan yang tahan lama tanpa beban finansial. Saya sendiri pernah melihat keluarga yang mengalami hal serupa, sehingga ingin berbagi solusi yang mudah diakses dan terjangkau. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bisa menyebabkan dampak jangka panjang seperti penurunan kualitas hidup, isolasi sosial, atau risiko penyakit lebih serius seperti kanker prostat atau payudara. Tidak perlu istilah teknis Bapak Ibu, kita bahas dengan bahasa sehari-hari agar semua orang bisa memahami. Makanan alami untuk kesehatan reproduksi lansia, seperti mesin mobil yang dibekali bahan bakar berkualitas tinggi. Misalnya, serat makanan dalam biji rami seperti sapu yang membersihkan saluran pencernaan, sehingga nutrisi penting bisa diserap dengan baik dan berdampak positif pada sistem reproduksi. Senyawa aktif dalam makanan alami berinteraksi dengan sel-sel dan hormon di bagian tubuh terkait, menyebabkan efek positif yang mengatasi masalah kesehatan. Contohnya, antioksidan dalam buah beri menangkal zat berbahaya yang merusak sel-sel reproduksi, sedangkan omega-3 dalam ikan meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi. Berbeda dengan metode konvensional yang hanya menangani gejala, makanan alami bekerja dari akar masalah dengan cara menyeimbangkan hormon, memperkuat sistem imun, dan menjaga kesehatan jaringan reproduksi secara menyeluruh. Makanan ke-1 adalah tomat. Tomat ini kaya akan likopen yang berperan penting dalam menangkal kanker payudara dan leher rahim, serta menyehatkan jantung. Tomat juga mudah ditemukan di pasar tradisional atau pasar swalayan dengan harga yang terjangkau. Cara melakukannya, konsumsi tomat setelah dimasak supaya kadar antioksidan dan likopennya meningkat. Anda juga bisa membuat jus tomat tanpa gula tambahan, atau menambahkannya ke tumisan sayuran. Untuk porsinya, konsumsi sekitar 1-2 buah tomat ukuran sedang per hari, atau 1 gelas jus tomat, sekitar 200 ml per hari. Variasi penggunaan lainnya, tomat bisa dibuat saus tomat alami untuk menemani makanan, atau ditambahkan ke sup sayuran.
Makanan kedua adalah biji rami atau flaxseed. Keunggulannya, biji rami mengandung serat, omega-3 nabati, dan fitoestrogen yang dapat mengurangi gejala serangan panas pada wanita menopause, serta menurunkan kolesterol jahat. Biji rami bisa dibeli di toko bahan makanan atau pasar tradisional. Cara melakukannya, konsumsi biji rami yang sudah digiling supaya lebih mudah dicerna. Biji rami ini bisa ditambahkan ke sereal, yogurt, atau dibuat minuman dengan mencampurkan bubuk biji rami ke dalam air hangat. Untuk porsi spesifiknya, konsumsi sekitar 40 gram biji rami per hari sesuai rekomendasi Mayo Clinic. Jangan mengonsumsi lebih dari dosis tersebut ya, untuk menghindari efek samping. Variasi penggunaan lainnya, minyak biji rami bisa digunakan sebagai salad dressing atau ditambahkan ke adonan roti sehat. Tapi ada peringatan, wanita hamil dan ibu menyusui tidak disarankan mengonsumsi biji rami. Makanan ketiga adalah kubis. Kubis ini mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang melindungi mata, serta vitamin K yang baik untuk pembangunan tulang. Wanita yang makan diet kaya vitamin K memiliki risiko lebih rendah mengalami patah tulang pinggul dan juga bermanfaat untuk kesehatan reproduksi. Cara melakukannya, kubis bisa dikukus, ditumis dengan sedikit minyak zaitun, atau dibuat jus kubis dengan menambahkan buah lain untuk meningkatkan rasa. Untuk porsinya, konsumsi sekitar 1 porsi kubis, yaitu sekitar 100 gram per hari. Variasi penggunaan lainnya, kubis bisa dibuat sup kubis atau ditambahkan ke salad sayuran. Makanan keempat adalah ikan salmon. Nah, keunggulan salmon ini adalah sebagai sumber omega-3 terbaik yang dapat meningkatkan fungsi sambungan saraf, serta bermanfaat untuk kesehatan reproduksi lansia dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kelembapan jaringan. Cara mengonsumsinya juga cukup fleksibel, bisa dibakar, dikukus, atau dibuat sup ikan. Kalau tidak bisa menemukan salmon segar, tidak masalah, bisa juga menggunakan ikan kalengan salmon tanpa garam tambahan. Untuk porsinya, konsumsi ikan salmon minimal 2 kali seminggu, dengan porsi sekitar 100 gram per konsumsi. Sebagai variasi, bisa dibuat salad ikan salmon, atau ditambahkan ke nasi bakar. Makanan kelima adalah jus cranberry. Cranberry ini merupakan obat alami yang dapat mengobati dan mencegah infeksi saluran kemih pada perempuan, serta mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan reproduksi. Cara konsumsinya, minum jus cranberry yang 100% tawar tanpa gula tambahan. Atau bisa juga mengonsumsi cranberry segar atau dalam bentuk suplemen, tentu saja dengan resep dokter. Untuk porsinya, minum sekitar 1 gelas atau 60 kalori jus cranberry per hari. Variasinya, jus cranberry ini bisa ditambahkan ke smoothie buah atau dibuat saus untuk menemani makanan. Makanan keenam adalah yogurt Yunani. Yogurt Yunani ini mengandung 2 kali lipat protein dibandingkan yogurt biasa, dengan sedikit gula dan karbohidrat yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Kandungan probiotiknya juga baik untuk kesehatan pencernaan dan sistem imun, yang berdampak positif pada kesehatan reproduksi. Cara konsumsinya, yogurt Yunani bisa langsung dimakan, atau ditambahkan ke buah segar atau biji-bijian. Untuk porsinya, konsumsi sekitar 1 cangkir, atau sekitar 200 gram yogurt Yunani per hari. Sebagai variasi, yogurt Yunani bisa dibuat dasar salad buah, atau digunakan sebagai bahan pembuatan kue sehat. Makanan ketujuh adalah kedelai dan produk fermentasinya, seperti tempe dan tahu. Kedelai itu mengandung fitoestrogen yang mirip dengan hormon estrogen pada wanita, sehingga dapat membantu mengatasi gejala menopause seperti vagina kering dan hot flash. Produk fermentasi seperti tempe dan tahu juga lebih mudah diserap oleh tubuh lo. Selain itu, kedelai ini sangat mudah ditemukan di pasar tradisional, dan harganya juga sangat terjangkau. Cara konsumsinya, cukup jadikan tempe atau tahu sebagai lauk sehari-hari, bisa ditumis, dibakar, atau bahkan dibuat sup. Untuk porsi yang disarankan, sekitar 100 hingga 150 gram tempe atau tahu per hari sudah cukup. Kalau ingin variasi, bisa juga buat keripik tempe sehat atau tahu isi dengan isian sayuran. Nah, perlu diingat, ada pengecualian medis ya. Orang dengan kondisi khusus seperti gangguan ginjal, diabetes, atau yang sedang mengonsumsi obat tertentu seperti pengencer darah, sebaiknya tidak mengonsumsi beberapa makanan ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter.
wanita hamil dan ibu menyusui juga perlu berhati-hati, terutama dalam mengonsumsi biji rami. Tips yang saya sampaikan ini berdasarkan penelitian dan sumber yang terpercaya, tapi sebaiknya selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum menerapkannya, apalagi kalau Anda punya kondisi kesehatan tertentu. Dalam beberapa kasus mungkin bisa terjadi efek samping ringan seperti kembung, diare, atau alergi pada beberapa orang. Jadi, perhatikan respons tubuh Anda dan hentikan konsumsi kalau merasa tidak nyaman. Hasil dari konsumsi makanan alami ini memang tidak instan Bapak Ibu. Perlu dilakukan secara konsisten selama minimal 2-3 bulan untuk merasakan efek yang optimal. Konsistensi adalah kunci untuk hasil yang tahan lama. Mulai besok pagi, cobalah mengonsumsi satu jenis makanan alami dari daftar di atas sebagai awal perubahan. Misalnya, menambahkan tempe sebagai lauk makan siang. Semoga Allah memberikan kesehatan yang baik dan kemudahan dalam merawat diri. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu hidup lebih sehat. Amin. Silakan bagikan video ini kepada keluarga dan teman, agar mereka juga mendapatkan informasi berharga, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda setelah mencoba mengonsumsi makanan alami ini. Pertanyaan pertama, apakah makanan alami ini aman untuk anak-anak? Sebagian besar makanan ini aman untuk anak-anak, tapi porsi dan cara konsumsi perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan tubuh anak. Disarankan berkonsultasi dengan dokter anak sebelum memberikan secara teratur. Pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil? Secara umum, hasil bisa dirasakan setelah 2-3 bulan konsumsi yang konsisten. Namun, respons tubuh setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi kesehatan dan faktor lainnya. Yang ketiga, bisakah makanan alami ini menggantikan obat-obatan yang diresepkan dokter? Tidak. Makanan alami berperan sebagai pendukung kesehatan, bukan pengganti obat-obatan. Kalau Anda sedang mengonsumsi obat, jangan menghentikannya tanpa seizin dokter. Dan terakhir, apakah ada makanan yang perlu dihindari saat mengonsumsi makanan alami ini? Hindari makanan olahan tinggi gula, lemak jenuh, dan garam berlebih, karena itu bisa mengurangi efektivitas manfaat makanan alami. Juga, hindari konsumsi alkohol dan merokok karena dapat merusak kesehatan reproduksi.